Mana di antara kita yang tidak pernah merasakan sakit? Hampir bahkan semuanya kita pernah merasakan sakit. Dan sakit adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan dunia memang tempatnya ujian bagi seluruh manusia. Baik sakit yang kita rasakan itu adalah sakit hati, seperti hasud, dengki, tamak terhadap apa yang Allah berikan kepada orang lain, rakus terhadap dunia, kemudian lemahnya semangat dalam beribadah, rusaknya keimanan, tenggelam dalam tahayul dan khurafat, dan penyakit-penyakit hati yang lain. Dan juga penyakit tubuh, baik itu luka atau yang semisalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim tidak hanya sebagai hidayah, sebagai tuntunan hidup, sebagai petunjuk hidup untuk menghantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran adalah sebagai obat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quranul Karim apa yang bisa menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dijelaskan oleh para ulama kita yang mulia bahwa Al-Quran bisa mengobati penyakit hati dan juga bisa mengobati penyakit tubuh. Penyakit hati seperti kebodohan, malas belajar, kekufuran, keraguan terhadap janji Allah dan Rasul-Nya, keraguan terhadap kebenaran yang Allah sampaikan, dan keraguan terhadap syariatnya. Hasud, dengki, tamak terhadap dunia, tidak ridha dengan pemberian yang Allah sampaikan buat kita. Itu adalah penyakit-penyakit hati yang menimpa seseorang. Al-Quranul Karim bisa menyembuhkan penyakit hati, baik yang sifatnya disebabkan karena syubhat, karena kejahilan terhadap agama, sehingga mengikuti petunjuk-petunjuk selain dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya yang merusak akidah seseorang, yang bisa merusak keimanan seseorang. Atau penyakit syahwat, yang dimana seorang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti bujukan-bujukan syaitan, rayuan-rayuan syaitan, yang bisa merusak semangat seorang untuk beribadah dan beramal saleh. Dan ini baik yang pertama maupun yang kedua, penyakit syubhat dan penyakit syahwat, dan itu bisa disembuhkan dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana caranya? Caranya dengan membaca Al-Quran, kemudian dimengerti maknanya, kebodohan-kebodohan yang ada pada hati kita terkikis sedikit demi sedikit dengan petunjuk yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Begitu pula keraguan terhadap janji-janji yang Allah sampaikan.
Nasihat-nasihat yang Allah sampaikan sering kali diulang. Beriman, beramal saleh, bertaubat, beramal saleh, dan seterusnya. Nasihat-nasihat itu terulang-ulang dalam Al-Quranul Karim, itu agar kita seringkali mendapatkan nasihat, keraguan-keraguan yang ada di dalam hati kita menjadi hilang dengan berulang kalinya Allah memberikan nasihat kepada kita yang ada dalam Al-Quran atau melalui nabinya yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang mulia. Dengan mengetahui makna atau hidayah yang Allah sampaikan, penyakit hasad, kemudian keraguan, kekufuran, dan penyakit-penyakit yang sejenisnya, atau mengikuti hawa nafsu, orang yang tenggelam dalam hawa nafsunya, mendengarkan nasihat-nasihat, bimbingan yang Allah berikan dalam Al-Quran, maupun dari hadis-hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati kita lama-kelamaan akan menjadi bersih. Kemudian juga diiringi dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan menjadi cemerlang, menjadi bersih dengan banyak menghilangkan kotoran-kotoran yang menutupi hati kita menjadi hitam, menjadi keras. Dengan kembali kepada Allah, membaca hidayah-hidayah dan nasihatnya, mengikuti petunjuk nabinya yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus mengikis hitamnya penutup hati, menghilangkan hal-hal yang bisa mengotori hati dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati kita akan menjadi baik dan sembuh dengan Al-Quranul Karim. Kemudian juga yang bisa disembuhkan dengan Al-Quranul Karim adalah penyakit tubuh. Mungkin kita tidak menyadari atau sebagian kita belum tahu bahwa penyakit fisik, luka, tergigit binatang berbisa, atau yang semisalnya, penyakit apapun itu juga bisa diobati dengan Al-Quranul Karim. Caranya bagaimana? Caranya dengan meruqyah. Ketika ada seorang pemimpin Quraisy, orang kafir Quraisy yang diruqyah oleh salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Al-Fatihah, kemudian sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sakitnya adalah sakit fisik. Pemimpin orang kafir tersebut digigit binatang berbuas, binatang berbisa. Kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan beliau menyampaikan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Siapa yang memberitahu engkau bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah, ayat ruqyah yang bisa menyembuhkan seseorang. Maka kita tidak boleh berputus asa ketika kita diberikan ujian sakit, dan kita tidak boleh lupa di samping Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi kita, dan Al-Quran adalah obat yang manjur yang bisa menyembuhkan penyakit kita dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dekat dengan Al-Quran, kita ruqyah diri kita, semoga syaitan menjadi menjauh dan Allah berikan kesehatan dan keselamatan untuk kita di dunia dan di akhirat.